Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kitab Tazkiyatun Nufus siang ini memasuki pembahasan yang ke-9, yaitu tentang syukur. Halaman 113. Ya, halaman 113. Sudah ketemu? Beliau mengatakan syukur adalah memuji sang pemberi nikmat atas kebaikan yang telah ia kuasakan kepada Anda. Kebaikan yang telah dikuasakan oleh Allah. Kebaikan di sini kebaikan yang sifatnya yang diinginkan. Artinya semua yang kita inginkan itu kebaikan. Makanya menurut kita baik, akhirnya kita menginginkannya. Uang itu baik, makanya kita menginginkannya. Kesehatan itu baik, makanya kita menginginkannya. Perlindungan itu baik, makanya kita menginginkannya. Maka penulis di sini mengatakan memuji sang pemberi nikmat atas kebaikan, alias atas keinginan-keinginan yang telah ia kuasakan kepada kita. Kita lanjutkan. Syukur seorang hamba terdiri atas 3 rukun. Jadi tidak dinamakan bersyukur sebelum 3 rukun berikut terpenuhi dengan baik. Rukun yang pertama, secara batin mengakui nikmat. Jadi batin kita, hati kita penuh jujur mengakui bahwa ini memang nikmat murni pemberian Allah. Nah, mengakui bahwa nikmat ini Allah berikan karena kebaikan Allah, bukan karena hak kita. Ini maksudnya. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang ada orang yang ngerasa pemberian Allah itu adalah hak baginya. Orang seperti ini tidak dinamakan bersyukur. Orang-orang yang bersyukur selalu melihat pemberian Allah itu karena kebaikan Allah, bukan karena hak diri. Misalnya kamu kaya. Saya kaya karena memang saya pantas kaya. Saya udah pintar, saya udah berusaha, saya udah berdoa. Lahir batin saya telah berikhtiar, maka kekayaan ini pantas bagi saya. Hak bagi saya. Orang-orang yang memahami pemberian Allah sebagai hak tidak dinamakan bersyukur. Nah, syukur itu yakin sepenuhnya bahwa pemberian Allah itu semata-mata karena kebaikan Allah. Kamu kaya, iya karena Allah baik. Bukan karena kamu bisnismen, bukan. Kalau soal saya bisnismen, ada bisnismen lain tapi justru bangkrut. Kalau soal pintar, banyak orang lebih pintar dari saya, ternyata mereka gagal. Jadi nikmat yang saya miliki bukan karena memang saya pantas memilikinya, karena masih banyak orang yang lebih pantas dari saya, tapi semata-mata karena kebaikan Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah bercerita tentang 2 konglomerat yang bertolak belakang. Pertama Qarun, satu lagi Sulaiman.
Nah, apa komentar Qarun terhadap kekayaan yang ia miliki? Allah berfirman tentang ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, aku memiliki kekayaan ini karena kepintaranku. Alias Qarun mengatakan, kekayaan ini memang pantas bagiku karena aku pintar. Nah, orang-orang yang memiliki kekayaan dan merasa bahwa kekayaan ini sebuah kepantasan bagiku, saya memang pantas kaya, orang-orang seperti ini persis seperti Qarun. Nah, sekarang mari kita lihat miliuner kedua, Sulaiman alaihissalam. Apa komentar Sulaiman? Allah berfirman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Kekayaan ini dan kekuasaan ini sepenuhnya adalah anugerah Allah. Sebagai ujian apakah aku bersyukur ataukah aku tidak bersyukur. Maka Sulaiman alaihissalam tidak melihat kekayaan dan kekuasaannya sebagai hak, sebagai sesuatu kepantasan bagi dirinya. Ini hak saya atau ini pantas bagi saya, enggak. Sulaiman mengatakan, kekayaanku dan kekuasaanku min fadli Rabbi, murni anugerah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, syukur yang pertama, sadar dengan sejujur-jujurnya bahwa seluruh nikmat ini adalah semata-mata karena kebaikan Allah, bukan karena kepantasan pada diri kita. Nah, baik. Ini rukun syukur yang pertama. Lalu rukun syukur yang kedua, secara lahiriah membicarakannya. Nikmat yang Allah berikan nggak boleh didiamkan. Bicarakan kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala suka apabila seseorang bergembira atas pemberian Allah. Allah suka itu. Allah suka melihat kegembiraan kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari ini seseorang diangkat dalam sebuah pekerjaan menjadi naik ke level yang lebih tinggi. Itu sebuah nikmat duniawi. Allah Tabaraka wa ta'ala tidak menginginkan seseorang menerima nikmat lalu diam. Yang diinginkan oleh Allah agar kita bergembira dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara kita bergembira menyambut dan menerima pemberian Allah, menceritakannya kepada orang lain. Katakan kepada orang lain, alhamdulillah hari ini aku diangkat dengan gaji yang lebih besar, level yang lebih tinggi. Ketemu orang lain bicara lagi, ketemu orang lain bicara lagi. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah, maka ceritakan kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain. Kenapa mesti diceritakan kepada orang lain? Jawabannya, agar orang lain tahu betapa baiknya Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebab kalau misalnya kita cerita, si fulan yang sakit, ternyata dia sudah sembuh. Akhirnya orang makin menemukan bukti, makin menemukan fakta, alangkah baiknya Allah Tabaraka wa ta'ala. Si fulan diangkat dalam pekerjaan ke level yang lebih tinggi. Si fulan yang sakit sembuh. Si fulan yang ujian sukses. Nah, cerita-cerita bahagia tentang nikmat akan membuat orang lain semakin menemukan bukti alangkah baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baiklah, jadi nomor 2, syukur nomor 2 harus diceritakan nikmat. Tapi ibu-ibu sekalian, apakah menceritakan nikmat ini mesti mutlak, mesti dilakukan 100%? Ataukah pilih-pilih orang? Jawabannya yang kedua. Jawabannya yang kedua. Artinya, nikmat yang kita miliki nggak mesti diceritakan kepada semua orang. Tetapi cukup diceritakan kepada orang-orang baik yang berhati bersih,
hatinya tidak dengki, tidak hasad. Adapun kepada orang-orang yang berhati dengki, orang-orang yang berhati kotor, tidak perlu menceritakan kebaikan kepada mereka. Kenapa demikian? Karena cerita kebaikan terhadap orang dengki hanya akan membuat dengki mereka semakin terbakar. Di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihi salam bercerita kepada ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf? Ya'qub. Yusuf alaihi salam bercerita kepada ayahnya. Allah berfirman, bercerita tentang hal ini. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, wasyamsa wal qamara, ra'aituhum li sajidin. Yusuf yang masih anak kecil itu bermimpi lalu menceritakan mimpi kepada ayahnya. Yusuf berkata, wahai ayahku, tadi malam aku bermimpi melihat ahada asyara kawkaban. Aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Aku pun melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. 11 bintang ditambah matahari, ditambah bulan, semuanya sujud kepada aku. Itulah mimpi yang aku lihat dalam tidurku. Nah, ibu-ibu sekalian, tentu saja ini mimpi baik. Ini firasat bahwa Yusuf alaihissalam akan diangkat menjadi seorang nabi. Karena benda-benda langit sujud kepada Yusuf. Berarti akan turun wahyu pengangkatan Nabi Yusuf menjadi seorang rasul. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Tetapi apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Beliau mengatakan, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, sembunyikan mimpimu. Jangan ceritakan kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membuat makar mencelakai dirimu. Nah, dalam ayat ini kita lihat ibu-ibu bahwa Ya'qub alaihissalam melarang Yusuf menceritakan mimpi baiknya agar Nabi Yusuf tidak dicelakai oleh abang-abangnya yang hasad dan dengki. Ayat ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa nikmat yang dimiliki oleh seseorang tidak mesti harus diceritakan 100% kepada semua orang. Tapi hanya diceritakan kepada orang-orang baik saja. Orang-orang baik, orang-orang yang berhati bersih, orang-orang yang tidak dengki. Nah, terhadap orang-orang seperti ini sampaikan cerita nikmat. Adapun terhadap orang-orang dengki, sembunyikan cerita nikmat, karena orang-orang dengki itu berbahaya. Mereka itu bisa membuat makar yang macam-macam disebabkan karena kedengkian. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kedengkian orang-orang dengki jika mendengki. Maka kita berlindung dari keburukan orang-orang dengki. Berarti orang-orang dengki ini bisa menjadi keburukan dan bahaya. Oleh sebab itu, untuk menghindari bahaya mereka, tidak perlu menceritakan nikmat kepada orang-orang dengki. Ceritakan saja kepada orang-orang baik. Baiklah ibu-ibu, yang ketiga, rukun nikmat yang ketiga, menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Nikmat yang Allah beri mestinya membuat hati semakin lembut, semakin terpanggil untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah syukur. Kamu sekarang rajin sholat. Iya, jabatan saya naik. Kamu sekarang puasa terus. Iya, gaji saya naik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, setiap nikmat harus membuat ibadah dan ketaatan kepada Allah bertambah. Setiap nikmat harus menjadi sarana dan kemudahan untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Ini syukur. Adapun jika nikmat diberi oleh Allah tetapi ketaatan tidak bertambah, ibadah tidak bertambah, kita khawatir pemberian seperti ini dinamakan dengan istidraj. Dinamakan dengan istidraj. Apa itu istidraj?
Istidraj adalah pemberian-pemberian Allah untuk menghancurkan seseorang. Karena ada orang-orang tertentu, setelah diberi kekayaan oleh Allah, dia makin lupa daratan. Nah, ini namanya istidraj. Fir'aun itu awalnya biasa-biasa saja. Makin banyak kekayaan menumpuk, semakin tinggi jabatan, akhirnya mengaku diri sebagai Tuhan. Maka ibu-ibu sekalian, jika nikmat-nikmat ini membuat seseorang jauh dari ibadah, maka nikmat-nikmat ini adalah istidraj. Istidraj artinya Allah memberikan sesuatu sehingga seseorang makin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, agar nikmat tidak menjadi istidraj, agar nikmat tidak menjadi malapetaka, maka setiap nikmat harus menambah ibadah. Harus menambah ibadah. Pokoknya minggu ini saya harus disiplin puasa Senin Kemis. Kenapa? Ya, kemarin saya dituduh melakukan A. Saya difitnah. Ternyata nggak terbukti. Akhirnya saya lepas. Wah, itu nikmat besar itu. Nikmat seperti ini harus membuat kita semakin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, karena syukur itu berarti memperbanyak ibadah, maka orang yang bersyukur tidak mungkin maksiat. Orang yang bersyukur tidak mungkin maksiat. Nggak mungkin berdosa. Sebaliknya, orang yang maksiat-maksiat itu, merekalah yang dinamakan dengan orang-orang yang kufur nikmat. Karena lawan dari syukur, kufur. Lawan dari syukur adalah kufur namanya. Apabila syukur berarti kita meningkatkan ibadah, maka kufur itu berarti makin menjauhi ibadah. Waliyadzubillah, ada orang-orang seperti itu. Allah makin banyak memberi, dia semakin lalai. Dia semakin jauh dari kebaikan dan kebenaran. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berada di dalam lingkaran istidraj. Waliyadzubillah. Ini berarti ibu-ibu sekalian, tidak selamanya pemberian Allah itu rahmat. Tidak selamanya pemberian Allah itu kasih sayang Allah. Makanya kita lihat kekayaan ini Allah berikan kepada orang-orang kafir, padahal Allah tidak sayang kepada mereka. Kekuasaan Allah berikan kepada orang-orang kafir, padahal Allah benci terhadap mereka. Maka pemberian-pemberian Allah yang sifatnya duniawi sama sekali tidak identik dengan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya identik dengan ketaatan dan ketakwaan. Apabila seseorang ketaatannya semakin bagus, ketakwaannya semakin bagus, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayanginya. Baik. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, alinea berikutnya. Allah Azza wa Jalla telah menyebut syukur dan iman secara beruntun. Assalamualaikum. Dia menyatakan tidak perlu mengazab makhluk jika mereka bersyukur dan beriman. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Mengapa Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Nah, jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan syukur dan iman bersamaan. Karena syukur adalah ciri khas orang-orang yang betul-betul beriman. Ya kan? Jadi Allah berfirman, "In syakartum wa amantum." Sepanjang kalian bersyukur, kalian beriman, Allah tidak akan mengazab kalian. Kenapa Allah menyebutkan syukur lalu Allah menyebutkan iman? Sehingga Allah menyebutkan syukur dan iman bersamaan. Karena ciri khas orang-orang yang beriman adalah syukur. Nah, maka ibu-ibu sekalian, iman saya seperti apa? Antara lain lihat syukur kita seperti apa. Kalau syukur kita semakin bagus, berarti iman kita juga sangat bagus. Iman kita bagus. Berikutnya,
Allah Azza wa Jalla mengabarkan di antara hamba-hambanya yang berhak atas karunia adalah mereka yang pandai bersyukur. Allah berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd." Dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Allah menguji sebagian kita dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa itu? Setiap orang ujian bagi kita. Anak kita adalah ujian bagi kita. Suami istri kita ujian bagi kita. Kakak adik kita ujian bagi kita. Tetangga kanan kiri, rekan-rekan kerja kita, semuanya ujian bagi kita. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Demikianlah kami menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Maka lihat anak-anak ini ujian buat saya. Lihat istri ini juga ujian buat saya. Orang-orang yang tidak berjiwa besar atas kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain, karena mereka nggak menyadari bahwa orang lain adalah ujian. Nah, baik. Kita lanjutkan, liyaqulu ahaula'i mannallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'alama bisyakirin. Apakah mereka orang-orang yang diberi karunia Allah di antara kami? Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bersyukur lebih banyak menerima pemberian-pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya, syukur itu membuka rezeki. Syukur itu membuka pintu nikmat. Maka orang yang ingin memperoleh rezeki, ingin memperoleh nikmat, salah satu caranya adalah dengan semakin bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Allah Azza wa Jalla membagi manusia menjadi dua. Syakur yang bersyukur dan kafur orang yang kufur. Hal yang paling dimurkai olehnya adalah kekafiran dan orang-orang kafir. Sedangkan hal yang paling dicintainya adalah kesyukuran dan orang-orang yang pandai bersyukur. Allah berfirman, "Inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya jalan. Ada kalanya ia bersyukur dan ada kalanya ia kufur. Jadi hanya ada dua kategori manusia. Tidak ada kategori yang ketiga. Kategori pertama, syakur. Seorang yang pandai bersyukur. Kategori yang kedua adalah kafur. Seseorang yang tidak tahu berterima kasih dan syukur kepada Allah. Hanya ini saja dua kategori. Jadi apabila ibu-ibu berada di dalam syakur, alhamdulillah, berarti telah terhindar dari kafur. Tapi apabila ibu-ibu tidak berada di dalam syakur, berarti ibu-ibu berada di dalam kubangan kafur, karena manusia cuma ada dua. Apakah seorang yang bersyukur atau seorang yang kufur? Hanya itu saja. Kita lanjutkan berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambah bagi kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku itu amat pedih. Dalam ayat ini Allah menjadikan tambahan rezeki tergantung kepada syukur. Nah, artinya kita ingin sekali bukan rezeki yang telah diberi oleh Allah terus bertambah. Nikmat yang telah Allah beri terus berkembang. Nah, kita mengembangkan nikmat yang diberi oleh Allah dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Allah berikan uang, lalu kita kembangkan melalui bisnis, kita kembangkan melalui pembentukan badan-badan usaha. Ibu-ibu sekalian, itu adalah ikhtiar manusiawi kita untuk mengembangkan nikmat pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi menurut Al-Quran, alias menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara agar nikmat terus berkembang, agar nikmat terus semakin banyak, adalah dengan bersyukur. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
akan menambah nikmat yang ada pada kalian. Ibu-ibu sekalian, nikmat yang mesti terus bertambah, maka nikmat ini harus disyukuri, adalah nikmat iman. Nikmat iman. Uang kita harapkan terus bertambah. Maka dengan mensyukuri uang, insya Allah dia akan bertambah. Tapi jangan lupa, nikmat yang paling agung untuk disyukuri adalah iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau nikmat iman ini terus disyukuri, maka nikmat ini akan semakin bertambah. Dia akan semakin kokoh. Nah, ibu-ibu sekalian, syukuri nikmat agar nikmat semakin kuat. Karena jika harta disyukuri, harta bertambah, niscaya nikmat iman yang disyukuri pun akan semakin bertambah. Mestinya setiap hari iman kita terus meroket, terus bertambah, terus semakin kuat dan semakin tinggi. Dan di antara cara untuk keimanan semakin bertambah adalah dengan mensyukuri iman itu. Mensyukuri iman tak lain kecuali dengan menjalankannya. Bersyukur menjadi seorang mukmin, maka sholatnya semakin bagus, puasanya semakin bagus, zikirnya semakin bagus, sholat malamnya pun semakin bagus. Dengan menjalankan keimanan dalam bentuk yang lebih nyata, ibadah-ibadah dan lain-lain, dengan menjalankan ibadah, menjalankan keimanan, berarti kita telah mensyukuri keimanan. Iman yang disyukuri, insya Allah akan terus bertambah, akan terus berkembang, akan terus semakin kuat. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Berikutnya penulis buku mengatakan Allah Azza wa Jalla juga menjadikan banyak pahala bergantung kepada kehendaknya. Ambil contoh misalnya firman Allah, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Pastilah Allah menjadikan kalian kaya dengan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Wa yaghfiru liman yasha', dan Allah memberi ampunan bagi yang Ia kehendaki. Wa yatubullahu ala man yasha', dan Allah menerima taubat dari orang yang Ia kehendaki. Namun Allah menjadikan balasan syukur tanpa batas. Allah berfirman, wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberikan balasan bagi orang yang bersyukur. Jadi ibu-ibu sekalian, di antara kebaikan yang balasannya tidak disebutkan oleh Allah, kalau sedekah, Allah batasi. Allah katakan kalian bersedekah 1, maka hasilnya bisa 10, bisa 100, bisa 700. Tapi ibu-ibu sekalian, untuk syukur, Allah tidak menyebutkan balasannya berapa. Balasan berapa ini tidak disebutkan. Allah berfirman, wasanajzi syakirin. Kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Tanpa menjelaskan berapa balasan untuk mereka. Ibu-ibu, dalam bahasa Arab, al-ibhamu lit-ta'zim. Sesuatu yang dibicarakan global, berarti itu luar biasa. Nah, Allah mengatakan, kami akan memberikan balasan bagi orang yang bersyukur. Allah berfirman seperti itu secara global, tanpa menyebutkan pahalanya ini berapa, sekian, tidak. Allah menyampaikan balasan untuk bersyukur akan diberikan tanpa merinci, tanpa didetilkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena balasan untuk orang yang bersyukur itu sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa. Oleh sebab itu balasan itu diglobalkan oleh Allah tanpa menyebutnya secara rinci. Baik. Kita lanjutkan. Tatkala iblis mengerti nilai syukur sebagai kedudukan tertinggi dan termulia, maka ia pun mencanangkan tujuan akhirnya, yaitu menjauhkan manusia dari syukur. Iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim." Aku akan datang mencelakai dan menyesatkan mereka dari depan dan dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menyesatkan mereka dari kanan dan dari kiri.
Jadi dari seluruh arah iblis akan menyesatkan seseorang. Dia akan menyesatkan seseorang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Sebagian ulama mengatakan menyesatkan dari depan, artinya iblis menyesatkan seseorang menggunakan dunia. Menyesatkan dari belakang, iblis akan menyesatkan seseorang menggunakan akhirat. Maksudnya, dia tetap sholat, tetapi oleh iblis dibuat ria, dibuat ujub. Maka iblis menyesatkannya melalui amal saleh. Dan ini ajaib ibu-ibu sekalian. Ada orang yang disesatkan iblis dengan zina. Ada orang yang disesatkan iblis dengan mencuri. Tapi ada juga orang yang disesatkan iblis dengan salat. Disesatkan iblis dengan puasa. Maksudnya apa? Kata iblis, salat kalian. Tapi begitu selesai salat, iblis mengatakan, kamu memang hebat. Kamu luar biasa. Kamu waliullah, kamu pasti ke surga. Ujung-ujungnya orang ini ujub. Niatnya rusak. Sehingga sholatnya tidak lagi bermanfaat. Alih-alih sholat akan membuahkan pahala, malah sholat ini akan membuahkan dosa. Dosa ria, dosa ujub, dosa sum'ah, dan lain-lain. Nah, ini orang-orang yang disesatkan iblis menggunakan akhirat, menggunakan amal saleh. Maka ibu-ibu sekalian, kalau tidak jeli, kalau kita lalai, perangkap iblis itu sangat lihai. Untuk orang-orang yang awam, iblis dengan mudah membujuk mereka bermaksiat. Coba lihat preman-preman sana. Preman terminal misalnya, coba lihat. Ada duit, dengan mudah beli minuman keras. Ada uang, dengan mudah berzina dan lain-lain. Karena mereka awam, maka mereka dengan mudah disesatkan iblis menggunakan kejahatan. Tapi orang-orang yang lalai, ini tadi orang-orang yang fasik. Tapi orang-orang yang lalai disesatkan iblis dengan kebaikan. Iblis mengatakan sholatlah. Tapi ketika akan sholat, iblis mengatakan bacaannya dikencangin, biar orang lain dengar. Artinya apa itu? Ria. Kata iblis, berzikirlah, berzikir. Lamain biar orang tahu. Coba lihat. Iblis tidak menyesatkan orang seperti ini dengan kejahatan. Tapi iblis menyesatkan orang seperti ini dengan kebaikan. Dalam arti kata, iblis menyesatkannya bukan dengan kesesatan lahiriah. Karena lahiriahnya dia salat. Tapi iblis menyesatkannya melalui batiniah. Hatinya rusak. Kalau yang tadi, si preman tadi, dia disesatkan dengan lahiriah. Zina, itu jahat. Itu maksiat. Mencuri, merampok, itu semua kejahatan-kejahatan lahiriah. Tapi orang-orang lalai akan disesatkan oleh iblis dengan apa? Dengan batiniah. Maka lahirnya kadang-kadang seorang nampak sholat, tapi batinnya dia ria. Iblis tidak menyesatkannya dengan kejahatan lahiriah, tapi iblis menyesatkannya dengan kejahatan hati. Iblis tidak menyesatkannya dengan dosa lahiriah, tapi iblis menyesatkannya dengan dosa hati. Dia berzakat, lahiriahnya bagus, tapi batiniahnya ternyata dia nggak ikhlas. Dia ujub, merasa hebat, merasa bertakwa, merasa penghuni surga. Maka ibu-ibu sekalian, saya ulangi, orang-orang yang awam disesatkan iblis dengan kejahatan lahiriah. Orang-orang baik tapi lalai disesatkan iblis dengan kejahatan batiniah di dalam kebaikan. Jadi kebaikan kita ini bisa mengandung kejahatan batiniah. Ketika ria misalnya, ketika ujub misalnya, lahiriahnya baik, tapi dalamnya niatnya nggak bagus. Maka orang-orang lalai selalu disesatkan iblis dengan hatinya, bukan dengan lahiriahnya. Waliyadzubillah. Baik. Jadi iblis menyesatkan seseorang dari depan, dari belakang, dari depan dengan dunia, belakang akhirat,
dari kanan dan dari kiri, dengan harta dan dengan anak-anak. Disesatkan dengan harta, ini namanya disesatkan dari kanan. Disesatkan dengan anak-anak dari kiri. Ala kulli hal, tujuan ayat ini ibu-ibu sekalian, bahwa seluruh penjuru dan seluruh sudut-sudut kehidupan kita akan dimasuki iblis untuk menyesatkan. Aku akan sesatkan mereka dari depan. Aku sesatkan dari belakang. Aku sesatkan dari kanan dan aku sesatkan dari kiri. Artinya tidak satu pun penjuru yang tidak dimasuki oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Namun demikian, tujuan iblis apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wala tajidu aktsarahum syakirin." Sehingga engkau tidak lagi menemukan mereka bersyukur. Jadi kesimpulan, kenapa iblis menyesatkan kita? Dari depan, kalau nggak bisa dari belakang, kalau nggak bisa dari kanan, kalau nggak bisa dari kiri. Tujuan iblis menyesatkan kita apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Agar kita tidak lagi menjadi orang yang bersyukur. Artinya, iblis tahu betul bahwa kedudukan paling mulia adalah syukur. Kedudukan yang paling agung adalah syukur. Maka iblis berusaha menutup pintu menuju kedudukan yang paling agung tersebut, yaitu syukur. Maka iblis menyesatkan dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Targetnya agar seseorang jangan sampai termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, baik. Kita lanjutkan halaman berikutnya ibu sekalian, halaman 116. Allah pun menyebutkan bahwa orang yang bersyukur itu sedikit. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ibu-ibu sekalian, hamba Allah ini banyak betul. Kita di ruangan ini semuanya hamba Allah. Hamba Allah demikian banyak, namun kata Allah, "Wa qalil." Hanya sedikit saja yang bersyukur. Jadi begini, satu kelas ruangan kuliah itu banyak. Berapa mahasiswa? 30 atau 40 mahasiswa. Tapi percayalah bahwa ranking 1 itu cuma 1 orang. Kelas ranking itu hanya 3 atau 5. Banter-banternya 10. Intinya yang terbaik itu nggak pernah banyak. Yang terbaik itu hanya sedikit. Maka ibu-ibu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Apabila dalam hidup ini kalian ikut arus mayoritas, kalian akan sesat. Karena mayoritas orang menyimpang kata Allah. Hanya segelintir orang saja yang berada dalam kebenaran. Maka dalam hidup ini nggak boleh ikut arus. Nggak boleh ikut arus. Nggak boleh ikut zaman. Karena mayoritas orang kata Allah sesat. Hanya sebagian orang dalam hidayah. Kembali kepada ayat tadi. Hanya sedikit hamba Allah yang bersyukur. Hanya sedikit. Jika Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bersyukur itu sedikit, ini berarti tantangan. Ini berarti tantangan. Sebab kalau Allah mengatakan orang-orang yang bersyukur itu banyak, harapan sangat besar bahwa kita termasuk orang yang bersyukur. Karena banyak. Namun Allah mengatakan orang-orang yang betul-betul bersyukur, orang yang betul-betul bersyukur, sedikit. Ketika Allah mengatakan hanya sedikit yang bersyukur, disinilah harapan kita sangat tipis. Jangan-jangan saya bukan orangnya. Kayaknya bukan aku orangnya, karena sedikit. Masih banyak yang lebih baik daripada aku. Maka oleh sebab itu, konon dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa, "Allahumma ja'alni minal qalil." Ya Allah, jadikan aku berada di kelompok yang sedikit. Seseorang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa maksud Anda ingin berada bersama kelompok yang sedikit?" Kata Umar,
Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Aku ingin berada di kalangan yang sedikit itu. Maka ibu-ibu, bersyukur itu susah. Makanya hanya sedikit. Hanya sedikit yang bersyukur karena susah. Andai kata syukur itu mudah, niscaya semua orang akan bersyukur. Nah, baiklah. Mampukah kita berjuang menempatkan diri di tengah orang-orang yang sedikit itu? Inilah mujahadah. Inilah perjuangan dan ikhtiar kita semua ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Termuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bangun malam hari. Nabi bangun malam melakukan salat sampai kedua kakinya pecah-pecah. Ditanyakan kepada beliau, engkau melakukan semua ini padahal Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang lalu atau yang akan datang. Beliau menjawab, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi Nabi kita salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Pecah-pecah karena melakukan salat dengan durasi waktu berdiri yang sangat lama. Kalau kaki Anda nggak bakal pecah. Ayatnya juga langganan, ayat pendek semua. Kita sholat tuh surat Al-Ikhlas tuh jarang nggak kebaca. Jarang. Pernah nggak sehari semalam sholat tanpa surat Al-Ikhlas? Nggak pernah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak merendahkan orang yang sholat dengan Al-Ikhlas karena keagungan Al-Ikhlas, bukan. Tapi ketika alasan memilih surat Al-Ikhlas karena singkat. Kenapa yang dibaca Al-Ikhlas? Karena pendek. Nah itu. Alasan ini yang kita gugat. Tapi bahwa misalnya, saya kalau sholat baca surat Al-Ikhlas, kenapa? Sepertiga Al-Quran. Kalau itu alasan Anda, itu terpuji. Namun yang mengetahui alasan ini hanya orang yang ngaji. Kalau orang-orang yang nggak ngaji, orang-orang awam, anak-anak kecil kita, alasan memilih Al-Ikhlas karena singkat. Makanya kita nggak menyalahkan mereka yang sholat karena membaca Al-Ikhlas. Kalau memang tujuan mereka adalah karena keagungan Al-Ikhlas. Tapi ketika masalahnya mereka mencari yang ringan, yang singkat, makanya kita gugat. Nah baik, jadi maksudnya Nabi kita sholat malam membaca ayat yang lama sekali sampai kedua kaki beliau pecah. Ibu-ibu udah pernah belum sholat malam sampai kaki bengkak pecah itu? Belum pernah ya? Coba aja sesekali. Alhamdulillah sekarang ada apa namanya? Ada mushaf yang gede itu, Al-Quran yang besar sekali. Taruh di depan, buka saja. Ya, dalam sholat sunnah dibenarkan. Dalam sholat wajib jangan. Kalau sholat zuhur begitu jangan. Tapi kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah, sholat tahajud misalnya, silakan. Dibuka saja. Taruh di samping kanan begitu, dibaca begini, silakan. Mata saya nggak lihat tempat sujud dan nggak apa-apa dalam sholat sunnah. Ya. Jemaah sekalian, Nabi kita salat malam sampai kakinya bengkak, kakinya pecah-pecah. Beliau ditanya, ya Rasulullah, salat Anda sampai kaki pecah, bukankah kesalahan Anda yang lalu dan yang akan datang total telah diampuni oleh Allah? Kata Nabi, iya. Seluruh kesalahanku diampuni oleh Allah. Tetapi aku salat sampai kakiku bengkak, sampai kakiku pecah-pecah. Kata Nabi, alasannya untuk menjadi seorang yang bersyukur. Nah ayat ini atau hadis ini ibu-ibu sekalian menjadi dalil, menjadi bukti bahwa cara bersyukur adalah dengan menambah salat, dengan menambah ibadah secara umum. Tambah bacaan Al-Quran, banyakkan zikir, banyakkan salat duha, banyakkan salat malam. Dengan menambah ibadah berarti Anda telah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Lalu kemudian kepada Muaz, sahabat Nabi yang mulia Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Kata Nabi SAW, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah aku sangat menyayangimu wahai Muaz. Fala tansa an taqula dubura kulli salah. Maka jangan lupa membacakan di belakang salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar aku selalu ingat kepadamu, agar aku mensyukurimu, agar aku beribadah dengan baik kepadamu. Ini dibacakan setiap selesai salat wajib. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu Allahumma antas salam. Setelah itu ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, agar aku senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, agar aku senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatika, dan agar aku senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi ini tiga. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu memiliki tiga-tiganya, syukur, memiliki tiga-tiganya, surga insya Allah. Zikirnya mantap, syukurnya jago, kemudian ibadahnya indah. Kalau tiga-tiganya dapat, surga sudah. Oleh sebab itu, lepas sholat, ucapkan istighfar, sambung dengan Allahumma antas salam. Setelah itu ini jangan sampai lupa. Dan coba perhatikan, Nabi mengajarkan doa ini kepada seorang sahabat bernama Muaz dalam konteks cinta. Kata Nabi, aku mencintaimu Muaz, maka bacakan Allahumma a'inni. Maka Nabi mengajarkan doa ini karena cintanya kepada Muaz. Tentunya Nabi kita tidak hanya mencintai Muaz, beliau juga mencintai kita semua. Maka Nabi mencintai kita, oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Halaman 117, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan kepada seorang laki-laki dari Hamazan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya nikmat itu berhubungan dengan syukur, sedangkan syukur itu berkaitan dengan mazid penambahan nikmat. Keduanya tidak bisa dipisahkan, maka mazid dari Allah tidak akan terputus sampai terputusnya syukur. Mazid artinya tambahan nikmat. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya tambahan nikmat tidak pernah terputus sebelum seseorang memutuskan syukur. Adapun jika seseorang telah terputus dari syukur, maka akan terputus pula baginya tambahan nikmat. Maka ibu-ibu sekalian, setiap nikmat yang diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, setiap nikmat yang hilang, maksudnya setiap nikmat yang hilang, uang hilang, kemungkinan besar disebabkan karena kita tidak mensyukurinya. Karena nikmat yang disyukuri tidak akan hilang. Ya, nikmat yang disyukuri apapun bentuknya, pekerjaan itu nikmat, harta itu nikmat, kesehatan itu nikmat. Setiap nikmat yang disyukuri, dia akan terus bertambah dan tidak mungkin hilang. Nah, baik jamaah sekalian, kita lanjutkan. Hasan Al-Basri berujar, perbanyaklah menyebut nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya itu adalah kesyukuran. Dan Allah berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah. Ibu-ibu, kenapa mesti harus mengingat-ingat nikmat Allah? Ingat nikmat Allah. Dan lakukanlah apapun yang membuat Anda ingat nikmat Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ternyata tubuh kita ini sepenuhnya nikmat. Tapi begitu kita berkunjung ke panti-panti asuhan, ke penampungan orang-orang cacat, kita lihat orang buta, baru kita sadar bahwa mata kita nikmat. Kita lihat orang bisu, baru kita sadar bahwa kemampuan berbicara kita nikmat.
Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang ada pada kalian. Kenapa mesti diingat? Yang pertama, mengingat-ingat nikmat Allah membuat hati makin mencintai Allah. Nomor dua, mengingat-ingat nikmat Allah membuat hati betul-betul mengakui Allah itu baik. Yang ketiga, mengingat-ingat nikmat Allah memudahkan langkah kaki untuk beribadah. Ini minimal 3 yang menonjol dari keuntungan mengingat nikmat Allah. Yang pertama, mengingat nikmat Allah membuat hati makin mencintai Allah. Tidakkah hati kita makin mencintai Allah ketika kita ingat Allah memberi mata saat banyak orang lain yang buta. Allah memberi kita kemampuan berbicara saat banyak orang lain yang bisu. Allah berikan kita kemampuan mendengar saat banyak orang yang tuli. Allah berikan kita harta saat banyak orang yang tidur di kolong jembatan. Allah berikan kita pendidikan saat banyak di sana orang yang buta huruf. Ibu-ibu sekalian, coba perhatikan. Allah memberikan kita rezeki. Coba dengar. Allah memberikan kita rezeki dengan cara di mana kita tidak perlu merendahkan diri. Ada orang-orang lain, mereka mendapatkan rezeki setelah mereka merendahkan diri. Contohnya siapa? Seperti misalnya budak-budak, seperti orang-orang lain. Mereka mendapatkan rezeki mereka setelah mereka merendahkan diri di depan orang. Menjadi budak orang-orang Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, ibu-ibu, rezeki kita peroleh tanpa kita harus merendahkan diri. Nah maka ibu-ibu, kalau kita semakin berlama-lama mengingat-ingat nikmat Allah, maka hati akan semakin mencintai Allah. Nomor 2, mengingat nikmat Allah membuat hati makin mengakui bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Tidak ada yang lebih baik dari Allah. Hanya saja ibu-ibu sekalian, untuk mengakui kebaikan Allah, kita perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk menyadari nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu menghitungnya, kata Allah. Nah, jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, menyadari nikmat Allah, maka kita akan berkesimpulan bahwa Allah itu ternyata baik. Gak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuaku baik kepada aku, tapi yang membuat orang tuaku baik Allah. Atasanku baik kepada aku, tapi yang membuat atasanku baik kepada aku Allah. Jadi Allah segala-galanya. Jadi hikmah kedua, kenapa mesti banyak mengingat nikmat Allah? Agar hati semakin sadar bahwa Allah maha baik. Dan yang ketiga, kenapa mesti harus kita sebanyak mungkin mengingat nikmat Allah? Alasan yang ketiga adalah agar lebih mudah ibadah. Kenapa sih sholat wajib itu susah? Kenapa sih zikir pagi sore susah? Jawabannya jemaah sekalian, dengarkan baik-baik. Ibadah-ibadah ini akan terasa sulit bagi orang yang tidak merasakan nikmat Allah. Adapun orang-orang yang merasakan nikmat Allah, orang seperti ini tidak mungkin malas beribadah. Allah udah beri kamu kehidupan. Kamu hidup sampai sekarang. Padahal tadi ada orang mati, kemarin ada orang mati. Allah panjangkan usiamu sekarang lalu malas ibadah. Orang-orang yang bersyukur, yang selalu menyadari nikmat, orang seperti ini tidak mungkin malas beribadah. Baik. Ibu-ibu sekalian, saya pikir demikian ya. Ini sisanya ada 2 halaman lagi. Baca di rumah saja. Insya Allah yang akan datang adalah 10. Yang ke-10 yaitu tawakal. Ya baiklah ibu-ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Yang di belakang mau dibaca? Baik.
Syukur dua mata ini ucapan Imam Abu Hazm. Beliau ditanya, syukur dua mata. Kata beliau, syukur dua mata, kata beliau, jika melihat kebaikan, sebarkan kepada orang lain. Apa yang Anda lihat? Saya melihat di sana ada pengajian. Sebarkan kepada orang lain. Jadi setiap kebaikan yang Anda lihat, ceritakan kepada orang lain. Karena menceritakan kebaikan kepada orang lain berarti menggembirakan orang lain. Baik. Jika melihat keburukan, tutup mata. Lihat keburukan, ya tutup mata. Itu syukur mata namanya. Jadi syukur mata ada dua. Lihat kebaikan, sebarkan. Lihat yang gak baik, tutup mata. Syukur dua telinga. Jika mendengar kebaikan, pelihara. Jika mendengar keburukan, cegahlah. Kamu dengar kebaikan? Iya. Jalankan kebaikan yang kamu dengar. Kamu dengar keburukan? Iya. Kamu larang keburukan tersebut. Syukur dua tangan. Jangan digunakan untuk mengambil barang yang bukan haknya. Kemudian penuhi hak Allah yang ada pada keduanya. Syukur perut, hendaklah makan makanan ada di bagian bawah, sedangkan bagian atas dipenuhi dengan ilmu. Maksud beliau syukur perut. Jangan sampai pikiran kita terkuras untuk perut saja. Karena banyak orang isi pikirannya hanya bagaimana duit. Artinya itu orang yang menggunakan pikiran hanya untuk persoalan perut. Nah, itu ya. Lalu kemudian yang terakhir, syukur kemaluan tidak menggunakannya kecuali kepada istri atau budak-budak yang dimiliki. Demikian kata Imam Ibnu Hazm. Jadi intinya Imam Ibnu Hazm ingin mengatakan syukur itu bukan cuma karena uang yang diperoleh, tapi seluruh anggota tubuh ini pun perlu disyukuri. Ada syukur untuk mata, ada syukur untuk lisan, ada syukur untuk telinga, ada syukur untuk perut, ada syukur untuk kelamin. Setiap anggota tubuh kita membutuhkan syukur. Karena banyak orang berpikir syukur itu kalau saya banyak uang. Syukur itu kalau saya tiba-tiba saya diangkat pejabat. Enggak, itu betul syukur benar. Tetapi setiap anggota tubuh kita pun ternyata membutuhkan syukur. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, monggo. Pertanyaannya yang tadi mengenai soal syukur dua mata dua telinga, syukur kemaluan ini yang digunakan kecuali kepada istri atau budak-budak yang dimiliki. Apa nih kata? Terima kasih jazakallah. Jadi budak ini sekarang sudah tidak ada. Tapi Islam tidak berbicara tentang budak. Karena saat Islam ini turun, saat wahyu turun, di dunia banyak perbudakan. Maka Al-Quran berbicara, ketika perbudakan adalah satu realitas saat itu, maka otomatis Al-Quran berbicara. Nah, budak dalam Islam, apabila terjadi pertempuran antara orang Islam dengan orang kafir, ya, sehingga kita menawan sejumlah wanita-wanita mereka. Wanita-wanita ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperkosa, tetapi boleh dijadikan sebagai budak. Budak berarti perempuan ini harus diterima oleh seseorang melalui pemerintah yang sah. Karena ibu-ibu sekalian, apabila istri-istri kita peroleh melalui akad dari walinya ke kita, itu istri namanya. Maka budak ini adalah wanita-wanita yang diberikan kepada laki-laki bukan oleh walinya, tetapi oleh pemerintah. Pemerintah yang memberikan. Kamu kemarin ikut berperang, iya. Kamu berhak mendapatkan satu orang wanita namanya ini. Wanita yang diperoleh seperti ini dinamakan budak.
Kalau wanita yang diperoleh dengan akad nikah dinamakan dengan istri. Istri boleh digauli, maka budak ini juga boleh digauli. Ya, jadi kalau pandangan kita budak itu orang yang boleh di apa-apain, enggak. Dalam Islam sebenarnya ada hak-hak budak. Nah, ketika seorang laki-laki hubungan badan dengan budaknya, lalu budaknya ini melahirkan, maka budak ini tidak budak lagi namanya. Maka dia menjadi ummul walad. Ummul walad itu sudah nyaris seperti orang merdeka. Jadi maka seorang majikan boleh berhubungan badan dengan budaknya agar budak itu tidak lagi jadi budak. Sebab ketika di dalam diri seorang budak ada benih majikan, maka budak ini bukan lagi budak. Jadi dengan demikian, menggauli atau hubungan badan dengan budak dalam Islam dibenarkan agar budak ini menjadi orang merdeka. Agar budak ini menjadi orang merdeka. Jadi begitu dia hubungan badan dengan majikan lalu sampai hamil dan melahirkan, sudah dia bukan budak lagi sudah. Artinya itu salah satu cara Islam menghapuskan perbudakan. Kau sudah hubungan badan dengan budakmu? Iya. Sudah hamil? Iya. Punya anak? Iya. Berarti dia bukan budak lagi. Budakmu sudah tidak ada. Maka hapus perbudakan. Maka budak seperti ini nggak boleh lagi dijual belikan. Nah, jadi itulah budak yang dimaksud tadi. Maka bagi laki-laki saja, perempuan tidak. Bagi laki-laki, mereka boleh berhubungan badan dengan istri, yaitu wanita yang diperoleh melalui akad nikah dengan wali. Laki-laki juga boleh berhubungan dengan budak perempuan yang diperoleh melalui pemberian pemerintah, melalui akad yang diberikan oleh pemerintah. Nah, budak ini boleh berhubungan dengan majikannya, sebab apabila ia sampai hamil lalu melahirkan, maka statusnya sebagai budak menjadi hilang. Berarti itu cara Islam menghapuskan perbudakan. Berbeda zaman dahulu enggak. Ya, raja-raja dahulu istrinya 3 tapi gundiknya bisa 100. Ya, budaknya bisa 100 gundik itu. Dalam Islam enggak dibenarkan begitu. Kalau kamu sudah hubungan dengan budak kamu, maka dia bukan lagi jadi budak. Nah, itu cara Islam menghapuskan perbudakan. Wallahu alam. Iya, Bu. Apa budak itu sama dengan TKI? Enggak. Budak itu bukan TKI, ya. Budak itu sekali lagi terjadi karena ada pertempuran antara negara Islam dan negara kafir. Kalau tidak ada, nggak ada budak. Ya, kalau nggak ada budak. Kalau nggak ada peperangan, nggak ada budak. TKI yang ke Indonesia, TKW lah ya. TKW kita yang pergi ke Arab, apakah itu budak? Enggak. Itu bukan budak. Tapi di Arab Saudi dianggap budak? Enggak ada yang anggap budak kecuali orang-orang bodoh. Kecuali orang-orang bodoh. Jangankan di Arab Saudi, di Indonesia saja. Di Indonesia saja banyak yang menganggap office boy itu budak. Ada yang menganggap pembantu rumah tangga itu budak. Itu di Indonesia. Jadi kalau orang Arab menganggap TKW Indonesia budak, itu salah besar. Tapi lebih salah besar jika orang Indonesia menganggap orang Indonesia sendiri sebagai budak. Wallahu a'lam. Ya. Itu tadi kalau yang wanita sudah jadi, yang tadinya budak lalu tidak jadi budak, lalu apa dia? Dia tidak berstatus istri kan? Apa dia statusnya? Statusnya dalam Islam dinamakan ummul walad. Ummul walad itu namanya ibu dari anak. Dengan status seperti ini, budak ini nggak boleh lagi diperjualbelikan karena dia bukan budak lagi. Dia bukan budak lagi. Apakah dia istri? Bukan istri, dinamakan ummul walad. Ini status yang baru berarti ya. Jadi dia bukan istri, tapi juga bukan budak, tetapi namanya ummul walad. Ummul walad itu ibunya anak.
Tentunya ummul walad ini lebih tinggi statusnya daripada budak, namun lebih rendah statusnya daripada istri. Kenapa? Karena istri ini perempuan yang dinikahi dalam suasana damai ini enggak. Kalau ummul walad ini perempuan yang aslinya merangin kita. Cuman karena dia kebetulan kalah, dia jadi ummul walad kita. Aslinya dia mau bunuh kita gitu loh dalam pertempuran. Cuman ketangkap duluan sama kita. Akhirnya jadi ummul walad. Jadi kalau istri itu punya hak waris, tapi ummul walad ini tidak punya, dia tidak punya hak waris. Tapi anak-anaknya hak waris. Anaknya punya hak waris. Anaknya punya hak waris dari bapaknya. Punya hak waris total 100% sama dengan yang lain. Perempuan ini saja tidak. Bisa dilihat di mana di Quran kah, di hadis kah? Apa? Itu mengenai umur walad dan anaknya dan hak waris atau segala macam tentang hadis. Itu ada dalam hadis ya, ada dalam hadis. Betul. Menarik ya Bu ya. Baru tahu Tadi yang sholat sunnah Ustaz kan boleh melihat Al-Quran. Tapi kan saat kita membalikan Al-Quran itu kan tangan kita bergerak. Gerakan-gerakan ini bukan gerakan bukan gerakan percuma. Bukan gerakan lalai. Gerakan itu gerakan yang dibutuhkan oleh sholat itu. Gerakan yang dibutuhkan dalam sholat adalah gerakan sholat. Boleh. Saya suka di samping. Tapi tangan kita kan dia membuka mushaf ya. Boleh ya? Boleh. Pandangan yang kita Gerakan yang dilarang dalam sholat adalah gerakan yang sia-sia. Gerakan yang sia-sia. Lagi sholat, misalnya dia beres-beresin jenggot, gini kan. Itu apa gunanya? Lagi sholat misalnya benar-benarin peci gitu. Itu percuma, gerakan sia-sia. Itu yang dilarang dalam Islam, dalam sholat. Bahwa seorang sholat membolak-balik mushaf sambil sholat. Ini bukan gerakan sia-sia, jadi ini tidak terlarang. Hanya saja seperti kita katakan tadi, ini hanya dibenarkan dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib tidak. pandangannya ke Kalau Al-Qurannya di Android boleh Ustaz? Boleh saja, yang penting matiin selulernya. Nanti malah diangkat sekalian kalau dulunya. Jadi boleh yang di seluler. dia pandangannya agak nyamping, Ustaz kan dia sekali saya taruh di Tidak masalah, enggak masalah. Mau melihat, iyalah kan kalau pegang mushaf nggak mungkin lihat ke bawah begini. Gimana ya? Nggak ada gunanya. Jadi dibenarkan walaupun mata tidak memandang ke tempat sujud. Apakah sholatnya makruh? Enggak makruh. Dengan catatan penempatannya adalah dalam sholat sunnah. Iya Bang Karim? Mengenai syukur ini, jadi kalau Allah itu senang sekali dengan hambanya bersyukur itu dengan memberitahukan atas pemberian Allah itu Iya. kepada orang lain, seperti Ustadz ulas tadi ya. Nah, permasalahannya nih kan dalam keseharian kita ini memang kita dikelilingi juga orang-orang yang mungkin dengki atau iri hati dan sebagainya, atau juga mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Nah, tapi pada saat suatu waktu bahwa kita pun juga berpikir atau terbesit dalam hati, apakah misalkan kita dapat promosi atau mendapatkan suatu bisnis yang baik gitu ya, apakah ini menjadi kesombongan gitu loh, khawatirnya nanti gue sombong lagi ngomong ke orang yang akan kita mau ceritakan. Itu satu. Yang kedua, cara bersyukur yang baik itu seperti apa? Apakah harus berpesta atau mengajak makan-makan atau istri dan keluarga? Itu saja. Terima kasih. Ini nyambung pertanyaan Pak Karim. Jadi saya ingat pertanyaannya Pak Karim itu waktu almarhumah ibu saya itu sebelum 9 bulan, setelah dia keluar rumah sakit dia selalu begini, alhamdulillah, subhanallah, saya bersyukur masih bisa menikmati dengan adanya rezeki dari Allah. Nah, soal begitu tuh dia bicara seperti itu. Apakah itu ya berkaitan dengan Pak Karim bisa bicara seperti itu? Itu bersyukur nggak? Iya, jadi menceritakan nikmat kepada orang lain itu bukan sombong. Karena dia hanya satu berita. Sombong itu di dalam bukan di luar. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ceritakan, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi direktur. Cerita saja. Tapi ketika itu merendahkan orang lain, itu baru takabur namanya.
saya sudah naik jadi direktur, yang lain orang bodoh semua, nggak diangkat gitu. Nah, jadi kalau hanya sebatas cerita saja, ini tidak dinamakan takabur. Tapi kalau sudah disertai dengan merendahkan orang lain, itu baru dinamakan dengan takabur. Makanya Nabi kita pun bercerita, kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Kata Nabi SAW, aku adalah tumpuan harapan seluruh manusia pada hari kiamat. Nabi bercerita seperti itu, kata beliau, wala fakhar, tapi bukan untuk membanggakan diri. Bukan untuk membanggakan diri. Jadi menceritakan nikmat yang kita miliki tidak dinamakan takabur sepanjang tidak disertai dengan merendahkan orang lain. Adapun cara terbaik untuk bersyukur tadi 3 ya. Yang pertama, setiap nikmat akuilah bahwa itu karena Allah baik, bukan karena saya berhak. Nomor 2, ceritakan nikmat kepada orang lain yang baik. Kalau orang dengki nggak usah diceritain ya. Lalu yang ketiga, setiap nikmat hendaknya menambah ketaatan. Nah, seseorang yang sehat, tadinya sakit lalu sembuh, dia mengatakan, alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah sudah begini. Apakah itu termasuk dengan syukur? Iya, itu bagian dari syukur ucapan. Tadi kita udah bilang syukur itu ada 3. Syukur hati, syukur ucapan, dan syukur perbuatan. Syukur hati berarti sadar, jujur, bahwa nikmat ini murni pemberian, murni kebaikan Allah. Itu hati. Syukur lisan bercerita. Lalu syukur perbuatan, yaitu dengan menambah kebaikan. Lalu kalau ibu tadi mengatakan aku bersyukur kembali sembuh, dia bicara. Ini namanya syukur, ini namanya syukur lisan. Nah, syukur lisan. Betul, itu termasuk bagian dari syukur. Masih ada? Iya. Tadi kan di sini di buku ini kan disebutkan ada syukur atas nikmat-nikmat Allah ya, itu ya Ustaz ya. Nah, cuma kan kadang-kadang orang suka masih merasakan nikmat itu pasti rezeki, uang, harta, artinya. Cuman tadi kan kaitannya dengan iman tadi Ustaz ya. Sebetulnya kan syukur itu yang paling Agung? Paling agung itu adalah mensyukuri iman. Kadang-kadang orang sebenarnya tapi ke arah ke material ya. Ya Allah, benar. Nah ini peringatan buat kita semua ibu-ibu sekalian. Banyak orang bersyukur hanya untuk harta, bersyukur hanya untuk kesehatan. Padahal syukur yang paling agung adalah syukur atas hidayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Islam, memberikan kita iman. Allah memberikan kita istiqamah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menunjuki hati kita, menutup aurat. Ini semua adalah hidayah yang wajib disyukuri. Jadi kalau hidayah ini nggak disyukuri, nanti hilang atau berkurang. Karena yang membuat nikmat itu terus bertambah adalah syukur. Iya, silakan Ibu. Tadi di 117 ini ada setiap kali seorang hamba ditimpa suatu musibah, pasti di sana ada 3 nikmat dari Allah. Tadi tidak dibaca. Iya. Halaman 100. Coba lihat. Sebenarnya halaman 117 ini ucapan aslinya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, coba perhatikan mana dia? Shuraih ini seorang tabi'in, nama aslinya Shuraih Al-Qadhi. Setiap kali seorang hamba ditimpa suatu musibah, pasti di sana ada 3 nikmat Allah. Di dalam setiap musibah ada 3 nikmat. Apa itu? Yang pertama, musibah itu tidak berkenaan dengan dinnya. Musibah kamu hanya musibah dunia, bukan musibah akhirat kan? Musibah kamu apa? Saya sakit. Oh, itu duniawi saja, bukan hati, bukan imanmu yang hilang kan? Nah itu. Jadi ini nikmat pertama. Musibah yang menimpa kita ternyata hanya menimpa dunia kita, bukan menimpa agama kita. Lalu yang kedua, musibah itu tidak lebih berat daripada apa yang terjadi bagi orang lain.
Musibah kamu apa? Musibah saya A meninggal, ini wafat. Berapa? Satu. Coba lihat tetangga sebelah anaknya 2 meninggal, tetangga di sono 3 meninggal. Ternyata musibah orang lebih berat daripada musibah kita. Lalu yang terakhir, musibah itu pasti akan terjadi, lalu telah terjadi. Jadi maksudnya, musibah ini bagaimanapun pasti akan terjadi. Nggak akan bisa dihindari. Nah, ucapan Shuraih Al-Qadhi ini sebenarnya kutipan dari ucapan Umar bin Khattab. Ya, jadi kata Umar, aku ditimpa musibah dan aku selalu melihat 3 nikmat dalam musibahku. Pertama apa? Bahwa musibah itu hanya menimpa duniaku, tidak menimpa akhiratku. Nomor 2, musibahku itu ternyata tidak lebih berat dibanding musibah orang lain. Dan yang ketiga, yang tersisa dalam musibah ternyata lebih banyak daripada yang hilang dalam musibah. Nah, dulu ada seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Beliau diundang oleh Khalifah Bani Umayyah ke Palestina. Maka dia ke Palestina membawa serta anak kecilnya usia 9 tahun. Sesampainya di rumah Khalifah, anak kecilnya melihat kuda-kuda hias milik sang Khalifah. Maka anaknya berkata, ayah, biarkan aku melihat kuda-kuda hias milik sang Khalifah. Kata Urwah bin Zubair, baiklah, kau lihat, nanti baliklah, temui ayah. Urwah bin Zubair kembali menjumpai Khalifah, berbicara dengan Khalifah, sementara anaknya asik melihat kuda-kuda hias. Ketika anak ini melihat kuda-kuda hias, terjadi kelalaian anak. Akhirnya anak ini ditendang kuda hias sampai mati. Maka wafat anak dari Urwah bin Zubair. Dimakamkan. Pulang dari pemakaman, salah satu kaki dari Urwah bin Zubair tertusuk duri. Dan duri yang menusuk ini menancap syaraf yang sangat berbahaya. Keputusan dokter harus diamputasi. Maka dia kehilangan kakinya. Akhirnya proses amputasi dilakukan. Anak hilang, salah satu kaki pun hilang. Khalifah merasa sedih sekali dengan kehidupan ulama besar Urwah bin Zubair. Akhirnya Khalifah Bani Umayyah tersebut memanggil seorang laki-laki yang tertimpa musibah besar. Kata Khalifah, panggilkan Fulan bin Fulan. Setelah Fulan bin Fulan dipanggilkan, Khalifah mengatakan, tolong kamu ceritakan kisah musibahmu kepada tamuku Urwah bin Zubair. Orang ini mengatakan, wahai imam, aku adalah orang yang terkenal kaya di tengah-tengah kabilahku. Aku pengusaha peternakan yang sangat maju. Pada suatu malam, di lembah tempat aku tinggal bersama seluruh anak-anak, istri dan seluruh binatang ternakku, terjadi banjir bandang. Banjir bandang terjadi menghanyutkan seluruh ternakku, menghanyutkan seluruh anak-anakku dan istriku, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali balitaku yang usia bulanan. Hanya itu yang tersisa. Setelah aku menghindar dari banjir, aku letakkan balitaku, aku berjalan beberapa langkah melihat suasana banjir. Tiba-tiba aku mendengarkan suara balitaku ternyata telah dimakan oleh serigala. Jadi dalam satu malam, aku telah kehilangan seluruh hartaku. Aku kehilangan seluruh anak-anakku. Aku pun kehilangan istriku. Semuanya hilang hanya dalam satu malam. Nah, inilah cerita laki-laki ini kepada Imam Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala. Ya, walhasil Imam Urwah bin Zubair merasa terhibur dengan cerita itu. Kesimpulan, Urwah bin Zubair kembali ke Mekah karena dia orang Mekah. Orang-orang Mekah yang tahu musibah yang menimpa Urwah bin Zubair, anaknya wafat ditendang kuda hias milik Khalifah, lalu kakinya diamputasi,
Maka orang-orang Mekah menyambut kedatangan imam mereka Urwah. Mereka sambut, mereka katakan belasungkawa. Tapi apa kata Urwah bin Zubair? Alhamdulillah. Anakku 3, Allah cuma ngambil 1. Sisa 3. Anakku 4, Allah coba ngambil 1, sisa 3. Alhamdulillah kakiku 2, Allah hanya ngambil 1, sisa 1. Nah jadi ini bisa kalian, musibah ini kita perlu mengelola jiwa agar kita nggak larut dalam musibah. Setan membuat kita berpikir tentang yang hilang dan akan menutup mata kita tentang yang tersisa. Orang seperti ini nggak akan bisa bersabar. Jika ingin bersabar, lihat yang tersisa. Jangan hanyut dalam pikiran tentang sesuatu yang hilang. Karena ternyata yang tersisa lebih banyak daripada yang hilang. Wallahu a'lam. Ibu-ibu sekalian, demikian kajian kita. Asar sudah memasuk. Demikian kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.